Oke guys, kali ini kami akan pergi ke rumahnya salah satu YouTuber di Palu yang namanya siapa tadi ya? Lupa. Oke, dan akan ada wawancara nanti dengan YouTuber YouTuber yang ada di sini. Dan ini dalam perjalanan, dan di sini ada teman-teman dari Poso juga, ada Epin, ada Serlia Laika, ada Keisha Usman, dan juga ada Om dan Tante di depan sana. Ada papanya juga. Oke, guys, jangan lupa subscribe ya, supaya dan like dan juga komen, karena dimana kalau itu sudah menjadi membuat saya tambah semangat untuk upload saja ya, nggak usah pakai basa-basi, upload video. Karena dengan cara itu kami semakin semangat untuk lebih bekerja sama dengan YouTube lagi. Terima kasih, sampai jumpa di channel berikutnya. Halo guys, welcome back to my channel, Wahyu Maroso Channel. Dan pada saat ini saya bertemu dengan teman saya, YouTuber juga dari Palu. Dengan siapa? Dengan Andri siapa? Coba perkenalkan lebih dulu supaya saudara-saudara yang saya di sana bisa tahu. Halo guys, nama saya Andri Jambril. Ya biasa, ya terkenalnya si Andri Jambril. Biasa ini dari mana? Alhamdulillah baik. Saya ini dengar Mas ini dari saya punya saudara, iya, Bambang. Dan bilang begini, ada YouTuber dari sana, dia khusus untuk video-video untuk anak, betul ya? Jadi saya bertanya saja, basa-basi dulu, mungkin ada pertanyaan atau jawaban atau pengalaman-pengalaman yang pernah dibuat selama membuat ini, mungkin ada tujuan khusus atau Membuat konten ini. iya. Awalnya sih kalau buat konten belum kepikiran mengarah ke sana. Cuman di latar belakangnya dari teman-teman. Dari teman-teman awalnya bilang, Andri kan sini sudah banyak yang kenal juga. Kan apalagi perkembangan zaman sekarang teknologi kayak Instagram banyak yang kenal. Jadi bisa ajak mereka buat subscribe kan. Ya dari situ awalnya mereka video itu mulai dari mereka bantu-bantu upload apa semua itu mereka. Kesini makin kesini makin asik kan buat konten-konten. Terus lebih kalau buat konten lebih ajak teman-teman sekitar aja dulu, orang-orang sekitar, karena susah kan kalau ajak orang-orang lain kan susah. Oke. Nah, saya juga penasaran ini karena Om ini bilang dia Mas ini bekerja di bagian film-film kecil ya. Iya, betul. Tapi saya ingin bertanya satu hal ini. Motivasi apa, inspirasi apa sehingga bisa munculkan ide tersebut? Awalnya itu tidak terpikirkan untuk muncul ke sini karena kan saya dulu sibuk kerja terus buat konten. Awal itu kan di Facebook kan, awal muncul saya itu di Facebook semenjak menggunakan bahasa daerah. Jadi semenjak menggunakan bahasa daerah tadi, antusias masyarakat lebih kayak
suka kan, lebih tertarik. Nah, terus menerus sampai sekarang pun jadi Kak Andri kapan lagi buat ini, Kak Andri kapan ini. Kebetulan saya buat film-film pendek begitu karena ada juga teman yang produksi kayak gitu, jadi langsung diajak aja kayak. Jadi ya jadi nggak ada menolak karena nggak enak juga kan teman ditolak kan. Betul. Begitu ya. Sama dengan saya Mas. Iya, Teman-teman, ternyata saudara kita ini, teman kita ini juga YouTuber yang berasal dari Palu. Dia mengatakan tadi dia punya alasan tersendiri dengan teman-temannya. Bagaimana teman-teman? Juga teman-teman pasti mempunyai cara, punya ide, metode secara khusus bagaimana caranya untuk memulai menjadi YouTuber. Memang kalau secara manusia dari YouTuber itu tidak mudah, apalagi ya banyak kendala, betul Mas ya? Iya betul. Oke, Kak. Dan lagi nih Mas, kan banyak dari teman-teman, mungkin pemirsa-pemirsa yang di luar sana, penonton-penonton saya masih belum kenal dengan Mas ini. Tolong perkenalkan dulu nama channelnya dan isinya seperti apa. Isinya seperti apa? Halo guys, nama saya ya Andri Jamril, cuma nama channel saya di YouTube itu Yakumo Andri Taweli karena asli dari Taweli ya kan. Terus isi konten saya itu lebih kayak kehidupan sehari-hari, lebih kayak aktivitas sehari-hari karena awal mula mau buat konten itu orang harus lebih mengenal kita dulu. Kita seperti apa dulu, keseharian seperti apa, baru kita merambah ke tempat-tempat sekitar gitu. Cuman kalau sekarang saya lebih ke yang tidak ke arah yang sensitif, terlalu bicara yang kayak menjurus ke dewasa karena kan konten saya anak semua usia kan bisa gunakan. Jadi hal-hal positif seperti kemarin saya upload kayak perjalanan kemana dengan ya seperti kebiasaan sehari-hari sih. Iya. Oke, Mas, tadi Mas sudah memperkenalkan channelnya. Yes. Dan kali ini saya ingin bertanya Mas, karena setiap YouTuber itu punya status masing-masing. Iya, Kali ini saya bertanya dulu, status Mas ini bagaimana sekarang? Jomblo atau sudah? Saya kebetulan apa ya? Dibilang masih kegantung sih. Jadi masih proses, iya betul. Masih proses mendekati seseorang, tapi seseorangnya belum refleks ke saya. Jadi iya belum. Kalau apalagi zaman anak-anak sekarang kan, kalau bukan kita yang duluan, kalau bukan laki-lakinya yang kasih pertanyaan ke wanitanya kan, kalau belum, pokoknya gitulah, tergantung. Kalau masalah percintaan lah 30% gagal. Gagal lah. Pokoknya masalah percintaan saya gagal. Perlu belajar lagi kayaknya dengan Mas kayaknya. Sama Mas. Oh sama. Saya juga begitu, saya masih gagal juga. Makanya masih move on. Iya. Oh, jadi iya, benar, kalau benar. penonton saya lihat ini admin satu ini Wahyu ini kenapa cuma follow cuma sendiri. Itulah memang saya lagi bergumul. Ini kapan? Lagi menunggu juga. Lagi menunggu. Betul, Jadi betul. kan ada masing-masing itu kan punya target. Iya. Bagaimana penonton kira-kira ya? Kita doakan guys ya, pokoknya secepatnya ya. Dia dulu baru saya. Amin. Oke, jadi Mas ini masih sama dengan saya gantung sama. ini ya. Pokoknya kita saling doakan lah yang terbaik. Oke. Nah, Mas, kali ini saya ingin bertanya lagi Mas. Kira-kira pekerjaan Mas selain YouTuber apa kira-kira? Pekerjaan selain YouTuber, kalau orang bilang sih, orang Palu bilang kan selebgram. Ya kan, jadi penghasilannya dari situ. Ada yang endorse, alhamdulillah masuk. Pokoknya adalah paling banyak kemarin sekitar ya gue selalu sebut. Pokoknya adalah pokoknya masuk diterima selama itu menguntungkan, ya kan? Selama itu menguntungkan. Pekerjaan kalau sekarang ini kalau sebelum Covid, ya kan, apalagi Covid kan susah kan. Sebelum Covid kerja di Makassar kemarin, ya kan. Pulang setelah pandemi ini ya begini saja, lakukan aktivitas, kalau nggak buat konten, apalagi sekarang harus upload. Pokoknya setiap hari itu harus upload biar menunjang followers juga, menunjang viewers juga. Memang kita ini sebagai youtuber pemula mau senior memang Iya betul. mereka harus produktif ya, karena kalau tidak produktif viewsnya akan turun. Jadi Apalagi juga kalau udah dimonetisasi kan makin semangat ya kan. betul. Makanya itu yang jadi memacu adrenalin saya buat, maksudnya kita punya jiwa seni ya kan. Iya. Kita punya jiwa seni
bisa bicara terus aktif, tapi kalau tidak kita kembangkan kan percuma. Makanya kan, iya makanya saya kalau sudah punya kayak udah diberi kayak begini, terus saya punya bakat, jadi aktivitas apapun yang ada di rumah daripada cuma disimpan di HP memori penuh, apalah mending di-upload di sosialnya yang di YouTube kan, jadi kapanpun bisa dilihat. Oke. Oke, Mas, kita pemirsa penonton yang setia, kali ini pertanyaan terakhir lagi saya bersama Mas. Apakah Mas ini sanggup menjawabnya atau Mas ini akan cuma diam-diam saja? Saya akan buat pertanyaan terakhir Mas ya. Oh iya. Oke, ini sedikit. jangan dulu. Oke Mas, pertanyaan terakhir Mas. Ini kan sekarang ini selama 4 bulan ya kalau tidak salah ya. Iya. 4 bulan, 5 bulan selama pandemi. Pertanyaan saya Mas begini. Aktivitasnya selama hari pandemiknya apa saja selain YouTuber, selain ada pekerjaan lain atau mungkin kalau sekarang malas-malas aduh tidur, aduh bagaimana ya? Coba. Pokoknya saya begini, selama melakukan aktivitas di luar kan, pokoknya kalau seumpama saya kayak pengen, makanya kalau dalam hidup kita ini harus punya target kan. Ya, jadi kayak hari Senin saya pengen upload, jadi hari Minggunya itu harus buat konten, hari Sabtunya buat konten, gitu. Jadi hari Senin itu upload, Selasa lagi kalau pengen upload ya Selasa paginya buat konten lagi, kayak gitu. Pokoknya harus punya target lah, jangan kayak kita kan apalagi anak-anak zaman sekarang menunda kan. Jadi selagi ada pokoknya selama pandemi ini konten terus konten nggak ada yang lain, pokoknya itu aja. Gitu. Apalagi masa pandemi begini teman-teman, coba selama pandemi kita nggak ada aktivitas. Iya betul. Sama saja itu nggak ada keinginan. Pokoknya betul, iya betul, ya? pokoknya kalau malas bergerak kayaknya salah besar, pokoknya harus olahraga lah sedikit. Betul. Jangan cuman bangun makan tidur. Besok udah pagi. Iya kan? betul. Jadi pokoknya aktivitasnya ya kalau bisa bergeraklah sedikit demi sedikit, olahraga lah biar sehat juga. Ya pokoknya gitu. Bangun makan tidur. Oke Mas, tadi kita sudah cerita banyak ini menurut pertanyaan-pertanyaan. Bagaimana menurut Mas ini? Saya punya pertanyaan ini cocok kira-kira enggak? Kalau Mas lagi jomblo begini kan otomatis saya rekomendasikan sama cewek-cewek yang ada di luar sana. Mungkin mereka pasti butuh YouTuber. Iya betul. Sama juga saya Mas rekomendasi saya itu promosikan saya itu. Bagaimana kira-kira Mas ini? Boleh lah sistem barter kan. Mantap. Iya, pokoknya saling menguntungkan. Itu Ya. aja sih. Oke Mas. Mas, untuk ini kan bulan Agustus toh. Iya. Pertanyaan bagi Mas, bulan Agustus itu apa yang identik kira-kira? Identik kira-kira. Ini menggunakan pakai bahasa Kaili atau menggunakan bahasa Indonesia? Itu kan biasanya ada tanggal 17 Agustus. Tinggal 17 Agustus ya betul ya. Saya ingin minta Mas dulu atau bahasa atau kata-kata yang menyemak pada tanggal 17 dalam bahasa Kaili Mas. Saya pengen dengar loh, pengen dengar ini. Berarti saya harus lihat kamera. Kamai kita mau sanggup 7 ri tanggal 10 papitu ri bulan Agustus ruampai ruam puluh ruan jobo Kota Palu Maliun Tinovo. Kasih Mas sudah tadi beri keluarkan tuh kata-kata semangat dari bahasa Kaili Palu ya. Kali ini Mas penasaran dengan Poso. Oh ada. Oh penasaran ya? Sangat penasaran sekali. Oke. Di sini kebetulan teman-teman ada teman saya dari Poso, namanya siapa? Lia. Kalau di bulan Agustus itu identik dengan 17 Agustus. satu kata. Apa yang untuk 17 Agustus biasanya kata semangat bagi orang-orang muda dan di luar sana? Satu kalimat. Satu kalimat. Pokoknya supaya menjadi motivasi bagi penonton yang di luar sana. Mau kita besang kaning-kaning, mau kita besau ya, pekanya anak kita di Poso, kita sambang. No.